Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam meja redaksi Dewan Fatwa. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh Ibu Stiansa di Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, suami meninggal dunia dan istri menikah lagi. Pertanyaan, kelak di surga, istri ikut suami yang mana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berkaitan dengan seorang istri yang sempat menikah beberapa kali, 2 kali atau lebih di dunia. Kemudian ketika mereka akan dikumpulkan di surga dengan izin Allah, maka bersama suami yang mana yang akan dikumpulkan di surganya. Ada 3 pendapat yang disebutkan para ulama. Di antaranya adalah yang pertama, istri akan dikumpulkan dengan suami yang akhlaknya paling baik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta dia untuk memilih suami mana yang dia pilih untuk dikumpulkan bersama. Kemudian yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa dia akan dikumpulkan dengan suami terakhir di dunia. Pendapat yang pertama memiliki hujjah atau dalil dari sebuah hadis. Hanya saja hadisnya lemah sekali. Para ulama menyatakan bahwa hadis itu merupakan hadis yang dhaif jiddan, lemah sekali sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa istri akan diminta untuk memilih suami mana yang dia kehendaki, maka ini juga pendapat yang bahkan tidak ada dalil sama sekali. Sementara pendapat ketiga adalah pendapat yang menyatakan bahwa istri akan dikumpulkan dengan suami terakhir selama di dunia. Dan ini didasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin tuwfi 'anha zawjuha." Perempuan siapapun yang suaminya meninggal, fatazawwajat ba'dahu, kemudian perempuan ini menikah kembali, fahiya li akhiri azwajiha, maka ketika di surga nanti dia akan dikumpulkan dengan suami terakhirnya selama di dunia. Hadis ini memiliki beberapa catatan dari kelemahan sanadnya. Di antaranya adalah ada rawi yang dhaif, kemudian ada seorang rawi yang tidak menjelaskan apakah dia mendengarkan hadis ini dari gurunya atau tidak, sehingga hadis ini juga dhaif. Hanya hadis ini diperkuat dengan satu nasihat dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu secara mauquf, atau menjadi sebuah riwayat yang memang disampaikan bukan sebagai hadis akan tetapi sebagai athar, pendapat yang disampaikan oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma. Akan tetapi Hudzaifah bin Yaman tidak mungkin berbicara kecuali dengan satu landasan ketika dia berbicara sesuatu yang kaitannya dengan wahyu. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan kepada istrinya ketika akan meninggal, "In syi'ti an takuni zawjati fil jannah fala tazawwaji ba'di." Dia pernah mengatakan kepada istrinya, kalau kamu ingin menjadi istriku di surga nanti, maka kamu jangan menikah kembali setelah aku meninggal. Fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha. Karena seorang wanita akan dikumpulkan dengan suami terakhir di dunia pada saat mereka semua dikumpulkan ke dalam surga. Para ulama mengatakan karena ada athar yang menjadi penguat, maka hadis lemah yang pertama tadi betul-betul menunjukkan bahwa memang ada asalnya atau ada riwayat yang menunjukkan hal itu. Sehingga di antara 3 pendapat yang paling dekat adalah pendapat yang ketiga, bahwa seorang istri memang akan dikumpulkan dengan suami terakhirnya. Akan tetapi perlu diingat yang lebih penting, bahwa kita sebagai seorang muslim selalu berusaha untuk beramal sebaik-baiknya. Kita berharap yang pertama agar kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka
apapun yang terjadi di surga nanti, seandainya kita sudah bisa diselamatkan dari api neraka dan berhasil masuk ke dalam surga, maka itu adalah kemenangan. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah menang. Apapun yang terjadi pilihannya, kemudian tingkatan surganya, itu tidak menjadi pilihan yang terlalu perlu kita pertimbangkan. Kemudian di dalam surga Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan rasa-rasa hasad, dengki, cemburu. Ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kami akan hilangkan rasa kedongkolan yang ada pada hati penduduk surga. Tidak akan ada tersisa seperti itu, sehingga dia sebagai apapun statusnya, dia akan merasakan kebahagiaan di dalam surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan di dalam surga. Setiap yang kamu ingin, kamu akan dapatkan semuanya. Dan kamu hanya ingin mengatakan seperti ini, maka engkau akan mendapatkannya dalam surga. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar, kata Rasulullah SAW. Di surga itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, kemudian bahkan tidak pernah terbayang, terbersit pun tidak pernah. Sehingga apapun status kita nanti ketika masuk ke dalam surga, yang penting kita berharap agar kita termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surga. Artinya, seorang wanita ketika dia menikah, kemudian Allah takdirkan suaminya mendahuluinya, lalu dia pertimbangkan, aku ingin dikumpulkan di surga bersama cinta pertamaku, maka dia berhak mendapatkan itu. Akan tetapi jika seandainya hal itu memiliki konsekuensi berat, dia akan menghadapi fitnah dan godaan besar. Kecuali dengan menikah, maka menikah saja. Dan itu akan menjadi pelindung, menjadi langkah aman dari fitnah-fitnah yang seandainya dia tidak menikah, maka dia akan menghadapinya. Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar sebaik-baiknya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada jawaban yang salah, saya siap untuk merujuk kepada pendapat yang benar. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.